Oh, miss you. I miss you. Halo, hai Eureka Woman Lovers, kembali lagi di IG Live dari Eureka Woman, tapi kali ini seperti IG Live yang lain-lain, yang seperti biasanya, hari ini kita rame-rame di malam minggu, dan temanya hot. Itu adalah program baru. Nah, itu ada suara-suaranya yang nggak tahan dengan kepanasan ya. Jadi seperti biasa nggak seperti biasa karena ini IG Live, biasanya saya sendirian kan. Terus dua Eureka Woman host yang lain nyusul. Kalau yang ini kita bareng-bareng nih, seru banget. Ada Iyut Siahaan yang tadi udah bersuara. Hai Iyut, apa kabar? Bersuara lagi. Bersuara lagi. Dan juga ada yang di Down Under, Era Anderson. Hai Era. Hai Mir, Jadi kali ini baik. Thank you. Jadi kali ini IG Live-nya seru karena kita 3 keroyokan Eureka Woman host. Nah, disimpan dulu ya. Di sebelah saya tadi udah mengucapkan kata yang kayaknya hangat bergelora di malam minggu adalah Mbak Susanti Rendra. Hai Mbak. Atau panggilannya Mbak Susu, dia adalah owner dari laciasmara.com. Nah, juga ada kita sekarang malam minggu ini di Sacred and Soulful Saturday 3 on 3. Jadi ada 3 Eureka Woman host, selain Mbak Susu ada 2 narasumber lain, yaitu Mutiara Prohuman, ketua komunitas dari Safe Janda, foundernya. Hai Tiara, apa kabar? Hai Mbak, sehat Mbak. Iya, thank you. Senang banget, thank you udah bisa gabung. Dan ada juga Firliana Purwanti, politisi dan pemerhati isu pemberdayaan perempuan dan pengarang buku di O Project. Hai Firly, apa kabar? Semua senang sekali ada di sini. Hai Mirna, hai Iyut, hai Era, dan Mutiara, dan Susu, my good friend. Hai. Halo. 3 on 3 loh malam ini, gitu kan. Dan pastinya kita nggak main futsal ya, malam ini Mir. Iya. Tapi kita mungkin bisa main futsal in bed. Nggak tahu ya. Mainnya di tempat yang lain, khusus. Oke. Nah, sekarang di edisi perdana Sacred and Soulful Saturday ini, kita bakal ngomongin tentang self-love, gitu kan. Apa sih self-love itu? Kita kan pengen tahu ya. Karena mungkin Eureka Woman Lovers sudah sering dengar nih, self-love, gimana cara, mendapatkan self-love dan mengoptimize. Tapi kan kita pengen tanya nih sama narasumber ahli, dan bagaimana hubungannya dengan untuk please yourself in bed. Mirna tuh kayaknya gimana gitu cara ngomongnya. Yeah. Please, pakai tangan dan gerakan. Ini boleh dong hot, ini malam minggu, nggak apa-apa kalau malam minggu, kan? Nah, mungkin dari Era mungkin mau tanya-tanya dulu kali ya ke Tiara tentang self-love, ngapa itu? Ya, oke. Kapan Laura? Alright. Halo guys semuanya. Ini mau ada pertanyaan buat Tiara ya. Tiara, menurut kamu apa sih self love itu dan perwujudannya itu seperti apa? Oke, menurut aku self love itu kita mencintai diri kita sendiri dengan menerima segala macam bentuk kekurangan dan kelebihan kita. Nah, perwujudannya it's like kita aware dengan kekurangan kita. Jadi dalam kesehariannya untuk menjalani self love itu idealnya nih Mbak, idealnya kita mempunyai habit yang seperti misalnya kita berani untuk memutus relationship dengan toxic people misalnya. Or kita berani untuk setting our boundaries terhadap orang lain. Never compare ourselves to others. Jangan pernah membandingkan diri kita sendiri kepada orang lain. Karena kalau misalnya perempuan nih, especially perempuan, kadang-kadang suka ngebandingin nih. Kita udah lebih cantik nggak ya daripada dia? Gitu. Si A gitu sama teman kita. Comparing ourselves, enggak. Just be you. Maksudnya dengan segala kekurangan dan kekuatan diri kita. Terus be kind to yourself. And
it's okay to say no gitu. Nah itu salah satu bentuk setting the boundaries. Jadi kita nggak harus selalu demi untuk fulfill ekspektasi orang, untuk menyenangkan orang lain gitu. Kita tidak harus selalu say yes gitu untuk dapat diterima gitu. Kalau kita punya kebutuhan untuk diri kita sendiri yang harus didahulukan, it's okay, dahulukan diri kita kan. Jadi kayak misalnya Mbak, kalau misalnya analoginya itu di dalam pesawat ya, kita masang masker oksigen ke diri kita sendiri dulu, baru Benar, kita baru bantu pasang orang ke lain. orang lain. Yeah. Betul. Oh itu benar-benar contoh yang tepat banget ya. Mungkin kalau misalnya dibilangin yang ini yang itu, mungkin orang-orang kurang gitu ngerti. Tapi begitu dibilang kayak di pesawat, itu kan pramugarinya juga udah bilang kan, do it for yourself first gitu kan, before you help others. Yeah, that's really right. Terus udah gitu, menurut Tiara nih, kenapa self love itu sangat penting? Oh, that's very important. Kalau misal, if we don't love ourselves, kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, how can we give to others? Right. Gitu. Kita nggak akan bisa, well said, kita tidak akan bisa memberikan cinta kita kepada misalnya ke anak kita atau kepada pasangan kita ataupun kepada orang tua kita lah misalnya. If we don't love ourselves first, gitu. Iya benar banget ya Mir ya. Iya, benar. Kadang-kadang kita berpikir kita mencintai orang lain gitu sampai kita terkepek-kepek gitu, ngerti nggak? Jadi bucin, jadi bucin. Benar. Bucin Budak cinca. We really don't care about ourselves, dan kita mengatasnamakan itu kan cinta ya, karena kita bilang gue cinta banget sama dia sampai yang makan nggak makan ngepikirin gini. Tapi kalau misalnya sekarang kita kan dapat pencerahan ya. Kalau misalnya ada lagi di antara kita yang bilang gue cinta banget sama dia sampai gue begini, nggak mungkin dong ya. Kok lo nggak cinta sama diri lo sendiri? Ya nggak. Lo sampai nggak makan, lo sampai kurang tidur. Ada yang punya pengalaman yang sama? Dulu gitu, Ra. Baru mau ngomongnya dulu ya. Ada korban di sini, ada korbannya. Ada korban bucin. Gak boleh Ra, kayak gitu, gak boleh ada you community. Dan sebenarnya Mbak, sebenarnya di dalam payung self love itu untuk dapat mencapai self love itu banyak sekali komponen. Jadi ada self worth, ada self regulation, ada self esteem, ada self care. Self care kayak misalnya, yaudah kayaknya aku lagi perlu nyalan nih hari ini gitu. I need to self care myself gitu. Or even ke psikolog pun atau ke counselor itu adalah salah satu bentuk self. Jadi kayak misalnya kadang-kadang kita suka nggak enak kan nih, temenin dong gue ke mall gitu, atau temenin gue kemana. Tapi gue kan ada janji ya hari ini gue ada janji gitu. Lo nggak enak, lo tuh nggak asik banget sih gitu. Lo nggak mentingin temen lo nih, sahabat lo gitu. Kalau misalnya kita terus ngikutin kata nggak enaknya orang lain kepada kita, ya we people pleaser, atau kita terus hidup di dalam bayang-bayang memplease orang. So we need to see our prioritas ya. Kalau misalnya saat itu apakah kita perlu mementingkan diri kita sendiri dulu untuk kepentingan kita secara psikologis ataupun secara fisik, or itu bisa kita bisa abaikan dulu. Ternyata orang lain lebih penting. Jadi it's about setting the pagar sih. Oke, buat setting the boundaries ya. Penting setting the buat boundaries ya. Ya. Mungkin kita bisa tanya juga nih pemerhati isu pemberdayaan perempuan dan pengarang buku The O Project gitu kan. Yud mungkin mau tanya-tanya nggak ke Firly? Boleh. Hai Firly, mau nanya dong. Ini gimana caranya kalau kita bisa memaksimalkan untuk mencintai diri kita sendiri itu kayak gimana sih? Kan judulnya kalau kita mencintai diri sendiri kita harus happy dong. Nah, biar kita selalu happy dengan cara mencintai diri sendiri itu harus kayak gimana gitu? Apakah tadi kan kalau kata Tiara di situ ada self love, di situ ada self esteem segala macam, terus kayak kita nyalon apa segala macam itu bagian dari mencintai diri sendiri juga kan.
Tapi kan boros ya kalau nyalon gitu kan. Agak dilema nih antara mencintai diri sendiri tapi harus konsumtif. Jadinya jujur jadi nggak happy. Gimana, Fir? Bagaimana caranya supaya happy, dan aku mungkin mau agak mundur sedikit, kenapa sih sampai Eureka Women dan kita semua membicarakan bagaimana caranya perempuan supaya happy. Karena ternyata it's easier to say than done. Ternyata banyak perempuan yang sulit untuk merasa bahagia. Bahkan untuk mencari kebahagiaan kita harus ada konseling lah, ada peer support group lah, ada diskusi seperti ini. Saya mau bilang begini, kenapa perempuan sulit untuk mencapai kebahagiaannya sendiri? Ini ya, jahatnya konstruksi sosial, jahatnya the way the society raise us. Kita itu selalu dari kecil dibilangin untuk membantu orang tua, melayani bapak ibu, lalu kemudian ngurusin suami, paman. It sounds minor gitu ya, tapi ternyata itu hanya ditekankan kepada perempuan. Dan akhirnya kita sulit untuk berkompromi, karena kita akhirnya sama sekali berhenti menjadi orang yang egois, karena selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, jadi itu dampaknya macam-macam, sampai kita mau ke salon aja mikir, karena nanti uangnya harus dipikirin buat nyenengin pasangan atau apa gitu kan ya. Saya ngalamin sendiri soalnya, semua kerja keras tapi kemungkinan gaji yang diterima yang buat senang-senang kita tuh hampir kadang-kadang tidak diprioritasin, habis akhirnya nggak sempat ke salon juga gitu ya. Dan dampak yang paling bahaya adalah sampai di tempat tidur pun lo nggak mikirin diri lo sendiri, lo mikirin gimana ngelayanin pasangan lo sampai lo lupa gimana caranya orgasme. Nah, gue mau bilang kalau misalnya lo mau happy, salah satu caranya adalah belajar egois. Saya nggak bilang bahwa egois yang negatif ya, tapi kadang-kadang perempuan tuh susah banget buat egois karena terlalu sibuk mikirin orang lain. Dan dampaknya your own happiness being compromised karena lo nggak berani belajar egois. Nah, ini egois yang positif ya tadi, lo bisa membalance dan menjudge sendirilah egois yang seperti apa yang gue maksud. Nah, gini, kalau egoisnya itu kalau lo udah belajar egois, mikirin kebahagiaan lo sendiri, nggak berarti bahwa lo nggak bisa berpasangan atau nggak bisa hidup dalam relasi personal, karena itu salah satu tes juga. Kalau misalnya lo ternyata bisa nyaman dan bahagia dengan orang ini, mengatur keegoisan lo dengan wajar sama orang ini, ya lo bisa ngejalanin relasi ini. Nah itu salah satu indikatornya. Nah buat gue nih, salah satu indikator lo happy atau enggak adalah seberapa nyamannya lo orgasme di tempat tidur. Kenapa larinya ke orgasme ya? Tapi that's true ya. Karena itu tadi, kita terlalu banyak diajarin disuruh ngelayanin orang dari kecil. Masalahnya cuma anak perempuan yang enggak. Tapi sorry, tadi kan kamu mention tentang egois tadi kan. Maksudnya trying to learn to be egois tadi kan gitu. Cuman specifically bedanya self love dengan egois itu ada nggak sih? Gini, egois yang gue bilang egois yang nggak negatif, maksudnya gini, selama keegoisan lo itu juga tidak menyakiti orang lain, menurut gue fine aja, karena lo juga berhak buat bahagia. Iya, oke. Egois yang membuat kita bahagia tapi tidak menyakiti orang lain, catat. Iya. Egois dikit. Kalau wisdomnya itu cintailah dirimu seperti orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri gitu kali ya. Benar. Masa kita harus ngebelain pasangan dulu, misalnya nonton film, kita pengen nonton film X gitu ya. Ya kan pasangannya nggak mau berkorban nonton film X, itu kan nggak menyakiti dia gitu kan. Sekali-kali berkorban nonton film yang dia nggak terlalu suka buat pasangan yang dia sayang, masa nggak mau, Iya. Aduh, kalau laki gue nggak mau kayak gitu, awas aja. Tapi emang kita mesti pinter-pinter ya. Put yourself iya memang. Oke, nice. Thanks, Birli. Sama-sama. Ngomong-ngomong tadi ya, put yourself first, ya kan? Itu sebenarnya banyak cara tadi kan sebenarnya untuk kita bahagia, stay happy, dan prioritize ourselves first, biarpun mungkin kesannya egois, tapi kayak
tadi ya, sebenarnya penting kata Firly, dan memang kalau kata Tiara tadi, you have to set the boundaries gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya berkaitan karena kita ngomong malam minggu nih, ya kan? Gimana caranya supaya kita bisa stay happy in bed tanpa silaturahmi kelamin, ya nggak sih? Gitu. Kan bisa. Oh, silaturahmi apa gitu ya? Ini Gue aja kayak malu nih dengerin dia ngomong. Indonesia banget ya. Indonesia kata silaturahmi itu Indonesia banget, Mir. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya original. Silaturahmi kelamin gue belum pernah dengar. Itu cuman ada terms, itu cuman ada di Eureka Woman. Iya, Susu. Tapi boleh nggak sih gue nambahin tentang apa yang diomongin sama Tiara dan Empi. Jadi menurut gue sih self love itu, ini kan sekarang semua orang banyak yang ngomongin self love. Self love doesn't happen overnight. Yang paling parah, yang pengalaman gue ya, paling parah yang terjadi dari rumah sendiri sih, yang nyela tuh orang rumah, kan? Jadi kalau misalnya lu besar dicela mulu, akhirnya kan itu ketanam sama diri lu sendiri, penerimaan diri lu bagaimana. Misalnya lu hitam nih kulitnya, sementara orang-orang bilang, oh bahwa kulit putih gitu, berarti kan lu bersih apa segala macam. Bertahun-tahun lu dibilang kayak begitu kan akhirnya senep juga di hati lu. Jadi it doesn't happen overnight. Setelah lu misalnya kurang bisa menerima diri lu karena lu dibesarkan tidak kayak begitu, lu harus berjuang untuk bisa menerima diri lu sendiri. Terus lu harus cari value lu. Oh ya, ternyata nih gue sebenarnya kekurangan gue misalnya suka ngupil gitu ya di depan publik gitu kan. Maksud gue kan ini sesuatu hal yang seharusnya lu private gitu lo bikin sendiri, atau kekurangan gue tuh gue suka nyela orang lain atau nggak pernah dengerin orang lain ketika ngomong. Atau apa sih? Lu kekurangan lu apa coba? Kekurangan gue terlalu baik sama orang, terlalu toleransi. Iya. Jawab ya, lu kekurangan atau kelebihan? Kekurangannya Mirna itu Mirna tuh nggak bisa ngomong, nggak berani. Jadi dia itu benar. disimpan. Gue kasih wine lah, langsung ngomong. Langsung ngomong, kan dikirim mainan-mainan lucu. Maksud gue, it doesn't happen overnight. Nggak gampang untuk lo, apalagi sekarang dengan zaman misalnya lo punya internet kan. Gue kan nggak punya WhatsApp, gue nggak punya kayak gini-ginian gitu. Jadi gue nggak tahu nih apa yang terjadi gitu. Cuman lo banyak mau dapet self acceptance dari orang lain ketimbang lo sebenarnya harusnya menerima diri lo sendiri apa adanya. Dulu waktu lo pakai aplikasi buat cari pasangan, lo selalu bilang, oh gue hanya mau mencari orang yang menerima diri gue apa adanya. Gila, lu terima diri lu dulu apa adanya. Itu gampang ngomongnya tapi Susah prakteknya. Akhirnya lu tuh dapet cowok yang ada apanya gitu kan, bukan apa adanya. Apa adanya? Apa adanya? Apa adanya? Ayo, apa adanya? Nah, ngomong pengukuran. Ngomong pengukuran, apa sih emang ini bisa membantu kita untuk happy tanpa silaturahmi kelamin ya? Ini bisa buat Mr. Happy dan Mrs. Pretty both? Or ini gue harus rada meluruskan sih tentang instrumen cinta. Kalau misalnya lu mau pakai sex toys, instrumen cinta, catat. karena kalau sex toys itu lu sebenarnya bisa busu-busu sama ujung meja, lu bisa pakai timun, lu bisa pakai ujung pulpen gitu. Jadi apapun bisa shower biasanya. Apa Mir? Spray toilet. Ada sih yang ngomong sama gue gitu. Iya, tapi kan enak bisa dikontrol kekerasannya. Jadi semua ya, kebanyakan semua orang dapat budayanya dari sini ya. Tapi maksud gue sih akan tetap bahwa ini instrumen cinta.
Itu juga ada upgrade. Jadi lu sih nggak akan mungkin bisa menggunakan vibrator atau dildo sebelum lu nyaman sama badan lu sendiri. Dan nyaman ini adalah proses di mana lu self love itu salah satunya. Tapi kalau tidak nyaman sama diri lu sendiri, even lu ketemu Kenti juga lu nggak akan nyaman. Jadi itu happy. Iya. Jadi aneh. Oke, jadi penting banget ya tadi self love itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita juga happy tanpa silaturahmi kelamin atau sebagai pemanasan ya. Menurut gue sih ini tidak bisa menggantikan lu berhubungan dengan orang lain, dengan pasangan lo, karena lu berhubungan dengan orang lain, lu punya desahan, ya. Vibrato kan bisa doang, ya. Terus Boleh dan malam minggu boleh ya kita tunjukin. gue hire jadi marketing gue ya, kenapa? Semangat banget. Experiencing dia. Tapi bahagia banget. Tapi warnanya seru-seru banget itu, warnanya seru-seru banget. Maksud gue tidak akan bisa menggantikan main course gitu. Gue akan sebutnya main course karena emang lu dengan Emang beda. pasangan lu mau perempuan apa mau laki gitu, lu punya emosi, lu punya kehangatan, lu punya keringat yang lu bagi. Apa lagi yang lo bagi? Desahan. Terus Ini ini mau bilang tadi deh. jilat di belakang leher, sementara ini cuma busuk-busuk doang. Kayak gini-gini doang. Jadi punya kerut juga, gitu. Jadi sangat berbeda, gitu. Menurut gue ini tidak akan bisa menggantikan. Tetapi kalau lo misalnya nggak tahu, ya, tapi lo tahu juga kan, kebanyakan perempuan yang nggak dapat orgasme itu sebenarnya anatomi mereka sendiri. Jadi misalnya cewek kagak set sih, kalau beli mobil apa sih sebelumnya Nggak ada manualnya. belum tes drive dulu. Jadi lo nggak tahu di mana titik-titik kesenangan lo. Ketika lo tempur pertama kali lo nyetir, lo nggak tahu ini bagaimana, yang lo tahu cuma nyetir doang ke depan. Sementara kan banyak fitur-fitur di situ yang lo harus kenalin dulu. Nah, persoalannya juga banyak perempuan yang belum self love, udah keburu berpasangan, sehingga ketika dia melakukan hubungan seks dengan pasangannya, dia sibuk menyenangkan pasangan laki-laki atau perempuannya. Apalagi referensi kita bokep ya. Referensi bokep itu kan definisi orgasme itu kalau si cowoknya orgasme klimaks gitu ya, sampai dia muncrat mengeluarkan sperma misalnya. Terus kita nggak punya referensi kalau perempuan orgasme kayak apa gitu kan. Terus kita jadi belum sempat belajar orgasme sendiri, udah sibuk bikin orang lain orgasme, terus lupa sama kita, itu bahaya banget. Nah, kalau lo belajar self love itu juga lo berani ngelihat badan lo telanjang walaupun menurut standar publik lo dianggap nggak cantik, lo berani ngelihat vagina lo berani ngelihat tahu lokasi klitoris lo di mana gitu kan. Terus lo pakai, kalau misalnya lo mau beli sex toys, lo tahu, oh berarti saya senangnya digetarinnya di daerah klitoris yang ini nih. Jadi kalau sama pasangan lo bisa bilang, oh I love that, gue dapet itu juga dari itu powerful banget men, gila. Yang mana coba ditunjukin di zoom, coba di zoom. Wow. Itu buat abis. Itu dipakainya gimana kalau yang love tadi? Jadi di sayang gitu. Bisa buat facial scrub. Lo arousnya di mana? Kalau gue jelas taruh di klitoris gue pas di atasnya, itu top banget. Kenceng abis gitarannya. Baik. Mari kita coba. Tiara si Mbak Susu mau bertanya. Boleh dong nanya. Iya, Mbak. Gue mau tanya sama lo, lo kan yang bikin set janda kan, komunitas set janda. Sebenarnya gue lihat tuh banyak kesamaan antara instrumen cinta sama si set janda dengan predikat janda ini. Karena dulu kita pernah bikin survei, orang yang membeli instrumen cinta adalah
perempuan-perempuan yang kesepian atau gila seks ya, atau kurang bahagia. Jadi kayak begitu deh. Tapi ternyata dari 2 tahun kita buka tuh yang beli cowok. Sementara secara fungsi tuh sebenarnya anatomi itu buat perempuan kan itu kan sangat berbeda, iya kan? Dan menurut gue itu juga sangat bagus karena ternyata nih laki mikirin kesenangan perempuan ya bangga dong gue. Wow. Iya kan gue maksudnya pakai ini ya secara statistik ya do not lie gitu. Cuman yang gue mau tanya sama lo, kenapa lo pertama mau buka komunitas save janda? Terus yang kedua, bagaimana cara lo untuk memuai stigma ini gitu tentang janda? Karena gue lihat juga secara real gitu emak gue waktu dia cerai sama lakinya, bukan sama bokap gue, dia pindah ke rumah orang lain tuh tetangga-tetangganya tuh jadi gila sih. Karena merasa bahwa ini ancaman. Takut lapor ya, Iya, itu benar-benar ini sih stigma banget, Tiara. I think you can answer this sih. Oke, sebenarnya aku setuju banget ya Mbak sama Mbak Susu ya. Kayak misalnya kayak boys juga punya stigma yang sama dengan status kejandaan gitu. Misalnya janda itu dianggap matre, janda dianggap kesepian, janda dianggap murahan, which is sebenarnya itu kan akibat konsekuensi dari suatu sebab akibat. Kayak misalnya ya mungkin ada beberapa yang seperti itu, but we cannot generalize every janda is like that gitu. Nah, akibatnya itu yang memunculkan stigma itu. Nah, kenapa aku membuat komunitas itu adalah karena aku mengalaminya sendiri gitu. 14 years ago until ya 14 years ya gitu. Bagaimana itu kayaknya dilecehkan orang lain gitu, ataupun dianggap murahan atau dianggap bisa mudah dibawa ke tempat tidur, one night stand gitu. Karena dianggap aku kesepian, dianggapnya aku kesepian. Padahal sorry to say, I'm not that desperate gitu. Nah, and then we were talking about stigma ya. Ya salah satu caranya ya dengan stigma, kita menerima bahwa stigma itu ada di masyarakat. How we can turn opini masyarakat itu menjadi positif gitu. Balik lagi ya, nyambungnya lagi, it's about self love, it's about how we understand about ourselves. Salah satunya by not comparing ourselves to orang lain. Itu salah satunya sih, dengan ada banyak komponen lain sih. Karena kita bisa tetap happy ya dengan hal ini ya, biarpun jandes ya nggak sih? Bisa. Gue suka yang bebek-bebekan itu tuh Mir, bebek-bebekan. Itu buat Ini bisa buat mijet juga. Oh, mijitnya pakai cinta ya. Kalau di sini tuh Mir, yang daki-daki gitu buat ini anak kecil mandi di bat. Quick. Iya. Gitu. Iya benar-benar, tapi nggak getar. Kalau yang buat anak kecil nggak getar, ini getar. Terus itu bebeknya warna hitam, Ra. Biasanya kan warnanya kuning. Warna kuning. Ada. Itu yang hijau apa tuh yang hijau? Itu yang hijau Mir, yang hijau tuh gimana tuh fungsinya hijau? Juga nih bergetar, gimana caranya? Itu rabbit ya? Bisa bergetar tuh, bisa joget-joget. Wah. Tuh, bergetar. Jangan-jangan nanti Mirna jadi ini lagi. Malam minggu nggak apa-apa. Mungkin Eureka Woman Lovers kan yang nonton ini mau coba kali ya, bisa visit ke www.laciasmara.com, dan karena nonton ini terima kasih bisa dapat kode voucher yang merupakan potongan harga diskon. Kode vouchernya apa Mbak? Dulu gue lupa. Kode vouchernya nanti kita
kasih tahu ya, gitu pas di komen di IG Live kita kasih tahu kode vouchernya, pakai kode voucher itu untuk belanja di laciasmara.com biar dapat yang lucu-lucu kayak gini. Oke. Siap dong semua mainannya. Boleh nggak gue nanya Iya lagi? tuh, tunjukin dong. Kan gue mesti nunjuk dulu banyak orang soalnya. Dan ini gue pertama kali dicadalin di Ini Mbak Susa diperawanin sama Eureka Woman di digital sama Eureka Woman. lu tanya Ampi deh, gue gak punya WhatsApp. Emang lu jadul bener. Welcome to digital world, Mbak. Habis ini kayaknya pasti lo ini ya siap-siap banyak yang ini menampung pembelian, menampung sales yang besar. Gitu. Suaranya lucu-lucu kan. Oh ya ampun, itu bisa di jari. Batlak ya, Nada gue sama udah warna pengen beli batlak tapi belum berani Ini nyoba. marshmallow. 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 Betul. Pastel. Nggak, gue mau tanya sama Ampi. Ampi kan, ya gue kenal sama lo ya beberapa tahun ya, walaupun kita ketemunya nggak sering. Tapi kan kita melewati fase di mana lu dalam fase A, fase B, fase C gitu. Dan menurut gue itu nggak gampang sih. Walaupun lu kelihatannya memang sangat strong gitu as a woman gitu. Cuman tetep yang namanya perasaan, mulai perempuan namanya perasaan nih, udahlah ya, lu kadang-kadang kayak coklat, melting juga, selesai. Terus Pertanyaan gue adalah bagaimana lu melewati hal ini? Karena menurut gue, ketika lu dalam hubungan yang toksik, kan lu misalnya bergumul dengan keadaan ini tuh tiap hari. Jadi mau nggak mau tuh ada di otak lo tiap hari, ya kan? Impact-nya tuh lumayan besar sih menurut gue. Sampai sekarang nih, lo menemukan hidayah di apa itu namanya krim facial apa gitu, ya kan? Terus tiba-tiba merasa, gila lo, gue wah gitu. Dan emang berhasil sih, memang gitu. Tapi lu tidak dalam keadaan dimana toksik, dimana orang bilang kayak begini kayak begitu gitu, nggak ada komen gitu, karena lu memang benar-benar enjoy yourself gitu. Ya menurut gue berarti kan ini dunia yang berbeda antara yang ono sama yang ini. Ceritain dong, Pi. Iya. testimoni, Pi, gimana supaya tetap happy walaupun apapun yang terjadi. Iya, tapi Iya, emang bener nih pada jauh nih kantinnya. Maaf ya, Eureka Woman Lovers, malam minggu jadi harus hot. nggak apa-apa. Silakan. Tapi emang proses mencintai diri sendiri itu panjang banget. Gue berada dalam pernikahan itu 9 tahun. Toksiknya udah mulai berasa dari awal karena gue 2 tahun menikah udah sempat cerai. Tapi terus parahnya itu kayak 3 tahun terakhir itu yang paling toksiknya di situ. Susah ya mau ceritanya karena gini, yang jelas proses orang mencintai diri sendiri itu beda-beda. Nggak bisa, ada yang butuh 10 tahun, ada yang butuh cuma seminggu, ada yang butuh 3 tahun. Bisa baca 1 buku doang kok dapat hidayah dong, Pi. Tapi kayaknya titik balik gue adalah ini deh. Karena gue kan selama ini selalu mengadvokasikan betapa pentingnya perempuan orgasme dan menikmati tubuhnya sendiri di tempat tidur, apa segala macam. Tapi terus gue dalam pernikahan gue sendiri tidak orgasme. Terus gue merasa jadi orang paling munafik sedunia. Terus gue ngerasa, oke, ini gue nggak boleh kayak gini nih. Ini apa namanya, lo seperti melakukan pembohongan publik kalau kayak gitu. Jadi itu salah satu triggernya yang membuat gue nggak mau jadi orang munafik dan gue harus I have to exercise what I preach dong gitu. Jadi itu salah satunya turning point-nya. Terus ya udah gue memutuskan bercerai karena gue ternyata nggak bahagia sama orang ini gitu. Itu ceritanya. Terus udah gitu aplikasinya banyak. Akhirnya gue secara ekonomi juga jadi lebih Untuk bisa keluar dari 9 tahun ya, untuk akhirnya lu memutuskan untuk keluar dari lingkaran setan ini kan berarti kan lu butuh 9 tahun. Menurut gue itu lama banget sih. Nah, ini dia nih. Gue kan selama ini di publik dikenal sebagai aktivis perempuan. Terus kemudian gue proses pernikahannya juga nggak mudah karena gue waktu awal pernikahan gue nikah sama orang beda agama.
Jadi banyak banget gengsi yang harus gue pertahankan, gue jaga gitu kan. Gengsi pertama gue mau nunjukin orang bahwa ini loh, gue kawin sama orang beda agama bisa sukses kok gitu. Ada pressure itu. Ada pressure ya. Terus yang kedua, ya ampun, lu feminis, aktivis perempuan yang katanya tahu menegakkan hak asasi perempuan, lu sendiri nggak bisa negakin hak lu sendiri dalam rumah gitu kan. Itu jadi pressure-nya gede banget untuk jaga image itu gitu. Nah itu makan waktu lama untuk gue, udahlah Pi, itu semua nggak penting dibanding kebahagiaan lo sendiri. Dan ya, turning point-nya itu adalah dimana gue ngerasa ini orang-orang nggak ada yang mikirin kebahagiaan gue. Rasanya tuh gue udah gue bunuh diri aja biar orang perhatiin gue gitu. Terus pas gue ngerasa ada suicidal di kepala gue langsung, oke, Firliana Purwanti yang katanya orang perempuan yang sangat berdaya mau bunuh diri, yang bener aja loh gitu kan. Nah itu tuh gue udah, ini udah gak sehat nih gue. Itu beneran titik gue besoknya bikin surat gugatan. Gue udah itu turning point gue, rock bottom gue. Nah setiap orang akan punya rock bottomnya masing-masing, caranya masing-masing. Cuma ya itu, kalau mau indikatornya adalah berani egois, berani mikirin diri sendiri, berani kalau lu ngerasa nggak nyaman tuh tanda-tanda lu udah mulai nggak bahagia ya. Itu lo mulai refleksi dan lihat kehidupan lo sendiri, introspeksi diri gitu lah, bukan introspeksi ya, reflect ya. Ada yang salah dan lu harus memperbaiki gitu supaya lebih baik. Gitu sih ceritanya. Thank you banget Bi udah sharing di Eureka Woman. Banyak Eureka Woman lovers nih yang bisa terinspirasi dari ceritanya Empi ya, gimana how you get through it. By the way, jangan lupa Eureka Woman lovers untuk tadi yang sudah tag 5 temannya untuk nonton ini dan pakai hashtag SSS hashtag Laci Asmara, itu mungkin akan kita DM untuk dapat sesuatu. Oke. Biar panas juga malam minggunya kayak di sini. Mir. Ya. Karena waktu kita sedikit nih, udah harus berpisah sebelumnya. Jadi mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya. Mungkin dari Tiara, mungkin Era mau menanyakan ke Tiara apa pesan dan pesannya. Iya nih mau nanya. Setelah mendengar cerita heboh ini, lihat tuh, Mirna sampai heboh sendiri dengan bulu-bulu itu. Era, Mirna sebelum ke sesi pertanyaan, mungkin aku izin pamit dulu ya. Oke. Oke, Yud. Terima kasih semuanya. Kamu enjoy bahannya bukan mingguan. Langsung ke kamar mandi. Langsung ke kamar mandi, boleh. Santai. Ditunggu ya, Mbak Susu ya. Bye. Bye, Yud. Dikasih kentungan. Sekarang lanjut. Oke. Tiara nih, apa pesan dan kesan setelah kita ngobrol-ngobrol seru malam ini? Pesan kesannya just be yourself, be the true you ya. Maksudnya kayaknya kelihatannya klise ya, karena orang bilang udah jadi diri sendiri. Nah, maksudnya jadi diri sendiri ya, berani untuk mengekspresikan diri, berani untuk speak up, berani untuk berkomunikasi. If you want it, you ask for it gitu loh. Maksudnya minta aja gitu loh. Jadi diri sendiri aja. Oke. Be yourself ya. Be bold, be you. Kalau di Eureka Woman kita ngomongnya be bold. Bener. Be bold, be you. Oke. Nah kalau Empi, Firly, ada nggak yang mau disampaikan ke Eureka Woman Lovers? Padahal tadi kan banyak sudah cerita testimoni ya about your life sharing, and kita juga terima kasih untuk itu ya. Ada lagi nggak mungkin yang mau disampaikan ke Eureka Woman Lovers agar self love-nya bisa optimal gitu, dan it's okay to love yourself. Jangan takut orgasme, enak. Tenang. Apalagi ditemani ini. Mainan baru, keluaran terbaru dari susu. Nah, ini bisa membantu loh untuk ya. Susu itu supplier lubrikan gue yang paling andalan.
Jadi gimana Bi? It's okay ya tadi untuk itu tadi ya, untuk have big O nggak apa-apa gitu ya. Jangan hanya kita memuaskan pasangan kita, tapi kita sendiri nggak terpuaskan gitu ya kurang lebih. Pokoknya orgasme aja. Oke. It will start from there. Tetap orgasme. Oke. Mir, hashtag. Kenapa? Hashtag orgasme. Hashtag orgasme. Nah, Mbak Susu yang ahli nih masalah membuat perempuan-perempuan untuk yaitu bisa orgasme, happy, gitu kan, self love. Apa ada misalnya? Pertama sih lu harus eksplorasi sama diri lu sendiri. Lu pakai jari lah minimal. Minimal pakai jari gitu. Iya, lu unyem dulu badan lu. Misalnya lu suka sama toket lu pegang lu toket lo. Abis itu lu gusur-gusur ada ke bawah. Kalau misalnya lu nggak sanggup ke bawah, ya lu berhenti dulu. Mungkin besok bisa dilanjutin, nggak usah satu hari itu langsung selesai. Kalau lu nggak nyaman untuk meraba diri lu sendiri, lu nggak akan bisa dapat itu si orgasme yang si Empi bilang. Karena Empi tuh udah jago ngeraba dirinya dia sendiri, makanya dia ngomong begitu. Iya, kalau ngelamas gak usah malu ya. Emang harus pede untuk meraba diri sendiri. Karena sebelum kita bisa mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri, termasuk kita sendiri. Ya enggak? Betul ya, Ra ya? Betul. Oke, ada lagi Mbaknya? Ya, pokoknya eksplorasi. Kalau tuh hari kagak dapat, ya udah, besok coba lagi. Tapi jangan berhenti. Karena lu lahir sendiri, lu mati juga sendiri. Jadi lu kebahagiaan diri lu juga seharusnya bisa sendiri. Ya, benar. Benar, kita lahir sendiri, mati sendiri. Jadi kita harus stay happy with ourselves, gitu ya. Benar. Setuju banget. Era, ada tambahan nggak? Tambahannya, kayaknya ini udah cukup panas ya. Ya tuh. Panas banget. Kamu udah pernah tahan juga ya langsung ke kamar mandi atau kamar tidur? Gue sampai gerah. Padahal ya, gue pakai baju berlapis-lapis karena di sini lagi winter, tapi jadi gerah tau gak lo? Gue sampai speechless. Tapi ini Baca Australia nggak bisa seru. membuat dirimu ini ya. Gue ini aja deh, gue bergumul-gumul aja di bawah selimut. Untuk sementara. Ditemani kelinci dari Laci Asmara. Oh. Ya. Oh iya, kelinci. Ya, ini contohnya kelinci dari Lajar. Kayaknya Firly tahu semua produk deh dia, jangan-jangan ya. Keker mulu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi memang mau berpasangan atau tidak, memang kita harus membahagiakan diri sendiri. Salah satunya kalau in bed, intimacy, kita tuh boleh banget gitu pakai yang lucu-lucu kayak begini ya nggak sih gitu. Nah, Eureka Woman Lovers, thank you udah join di program pertama Soulful and Sacred Saturday. Semoga bermanfaat, semoga tahu bagaimana mencintai diri sendiri maupun termasuk how to please yourself in bed. Thank you buat narasumbernya, Mutiara Purwoman dari Komunitas Safe Janda. Thank you Tiara. Thank you, Mbak. Thank you Firly. Thank you Firly udah mau gabung, udah ketemu lagi reunian sama Mbak Susu. Thank you Mbak Susu pastinya. Jadi lebih katam ya, nggak usah malu-malu. Kalau mau jangan malu. Oke. Dan thank you juga Era yang di Sydney udah bisa kita rame-rame nih 3 on 3 ya. Bener. Di malam ini. Oh, di sini malam. Karena ini udah malaman dikit gak apa-apa ngomong orgi. Oke. Thank you Eureka Woman Lovers. Thank you semua narasumber Tiara Firly, Susu, Mbak Susu. Oke. Thank you be both of you. Jangan lupa subscribe Eureka Woman di channel YouTube maupun podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Anchor. Dan kita jumpa lagi ya. Fancy. Kita jumpa lagi next week ya. Thank you semua. Bye-bye. Bye. Bye.